Bismillah, alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Mari kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna li ibni adama wadiyan min zahabin. Seandainya anak cucu Adam itu memiliki lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, pasti dia mengharapkan dua lembah emas. Ketika dua lembah emas berkumpul, lagi-lagi belum merasa puas. Watuhib la tabagha wadiyan salisan, dia akan menginginkan tiga lembah emas. Begitu seterusnya, walan yamla'a fahu illa turabu, seterusnya mengumpulkan dan mengumpulkan hingga dia ditimbun tanah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, saking cintanya terhadap harta makanya lupa segala-galanya. Begitulah sifat keserakahan sebagian manusia. Inilah yang akan kita kupas. Renungan kita pada pagi ini adalah bahaya orang serakah. Keserakahan merupakan suatu sifat yang amat tercela. Al-Imamul Ghazali berkata, al-hirsu adatun qabihatun. Keserakahan itu suatu sifat yang amat tercela. Wasifatun mazmumatun, bukan saja tercela keserakahan itu, tetapi menular, berbahaya bagi orang yang memperturutkannya. Mengapa keserakahan itu bisa berdampak buruk? Yang pertama, orang yang serakah itu tidak pernah merasa puas, bagaikan minum air laut. Coba kita melihat, menyaksikan orang yang haus lalu meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Itulah sifat orang yang serakah. Nama lain orang serakah itu adalah menguak, atau macicing, tamak, rakus. Luar biasa ini orang serakah. Keserakahan itu, orang yang serakah tidak pernah merasa cukup, ingin terus mengumpulkan karena yang diperturutkan itu keinginannya. Orang serakah tidak pernah merasa kenyang selama hidupnya. Hadirin sekalian, lagi-lagi orang yang serakah itu selalu merasa khawatir, merasa takut kehilangan yang dimilikinya. Pernah terjadi seseorang yang memiliki uang 1 juta rupiah, 10 lembar uang merah, uang Soekarno-Hatta. Hilang 1 lembar, berarti sisa 900.000 rupiah. Menangis sejadi-jadinya, sehingga tiba-tiba ada orang lewat,
Kenapa ki menangis? Uangku tadi 1 juta hilang selembar, sisa 900 mami. Orang itu ibah, dikeluarkannya dompetnya, diberikan 100.000 orang yang kehilangan itu. Ini uangmu. Tambah menangis. Loh, kenapa menangis? Tadi uangku 1 juta, seandainya tidak hilang 100.000 dan kamu kasih kak 100.000, 1.100.000 nih. Orang serakah berpotensi melakukan tindakan berbahaya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahayanya orang serakah. Mazibani ja'iani ursila fi gonomen. 2 ekor serigala dilepas ke kerumunan kawanan kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i, itu tidak terlalu berbahaya ketimbang orang yang serakah terhadap harta benda. Lihat Pak, negeri kita ini koruptor semakin menjadi-jadi. Gejala apa ini? Orang serakah itu kikir sekali. Kiri gelang paku jembatan, suka mengkritik panitia, kadang-kadang mengkritik imam, mengkritik isinya masjid. Setelah rapat dimintai sumbangan, langsung lompat keluar, tidak mau menyumbang. Orang serakah itu sekali lagi memperturutkan itu keinginannya, bukan kebutuhan. Nah, beda itu. Keinginannya itu diperturutkan, semua model baju dia inginkan. Padahal dalam sepekan, dalam seminggu hanya 7 lembar baju dia gunakan. Inilah salah satu sifat daripada jeleknya orang serakah. Bagaikan seekor ular yang ingin menelan seekor gajah besar. Orang yang serakah, Bapak sekalian, itu mirip dengan monyet. Nah, ini monyet. Ya, monyet itu dilambangkan binatang yang rakus. Ketika diberi pisang, diambil tangan kirinya, dikasih lagi pisang, diambil tangan kanannya, dikasih lagi pisang, kakinya yang pegang. Tahu mengoak, ya, ini rakus. Monyet itu dilambangkan binatang serakah. Ada itu Pak, kantong pipinya di sini, kantong pipi. Setelah makan itu sengaja ditumpukkan. Serakah. Hadirin sekalian, jenis-jenis keserakahan itu bukan hanya terbatas kepada harta benda, mengumpulkan uang seperti korun. Bayangkan ini korun Pak, 60 kuda membawa kuncinya saja, kunci lemarinya. Tetapi keserakahan itu termasuk haus kekuasaan. 1 periode sudah selesai, mau 2 periode, kalau perlu sudah 2 periode. Bagaimana supaya lanjut 3 periode? Ambisi kekuasaan itu termasuk serakah. Kata Nabi, innakum satahrisuna alal imarah. Sesungguhnya kalian berambisi mengejar kekuasaan sampai engkau ditimbun tanah. Serakah termasuk Pak memperbanyak istri. Wah, ini ada sekampung saya itu 40 istrinya. Usman Balo. Kenapa 40 istrinya? Ketika beliau hidup saya ceramah di depannya, langsung bilang, "Patapul ya benek Ustaz." Raja Pahat
kurang lebih 3 tahun yang lalu meninggal, 300 istrinya. Luar biasa. Ada lagi yang paling hebat, Nabi Sulaiman, 700 istrinya. Untungnya meninggal semua inilah KBDB. Seandainya masih hidup, boleh jadi istriku nasikat juga. Hadirin sekalian, orang serakah itu termasuk mengoleksi mobil. Masya Allah, Raja Sultan Brunei. Coba lihat Pak di Google, mengoleksi mobil 7.000 Pak mobilnya. Mobilnya itu Rolls Royce, semua yang bermerek itu, Masya Allah. Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, Lexus, yang tidak ada PT-PT. PT-PT sungguh binasa, tidak ada. Ternyata di Kalimantan itu, siapa namanya itu yang paling terkenal, Bapak Haji Isam. Oh, ini baru-baru membeli eskavator 2.000. Orang kaya ya, luar biasa. Termasuk kita-kita ini juga ini punya bibit keserakahan kita semuanya ini. Ketika mau berbuka puasa, maka tulun nih, kolak pisang, bubur kacang hijau, palibutung, barongko. Nah sedikit gina makan. Ada juga pergi ke pesta, mengambil banyak-banyak ayam, ternyata tidak makan nih, karena bukan ayam, lengkuas. Padahal Nabi bersabda, fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsi. Makanlah kalian itu sepertiga itu untuk perut, makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernapasan. Tetapi kalau kita berbeda. Sepertiga bukan sepertiga makanan, tetapi seperbocok. Bukan sepertiga minuman, tetapi sepercalengi. Kata Nabi, sisakan itu untuk sepertiga pernapasan, tapi kita sepermilo mati. Hadirin sekalian, bagaimana caranya menghindari namanya keserakahan? Yang pertama adalah sifat qanaah. Sifat qanaah itu merasa puas apa yang diberikan oleh Allah. Cepatlah merasa syukur. Kemudian yang tak kalah pentingnya menghindari keserakahan itu adalah coba kita insyaf kesemuanya ini akan kita tinggalkan. Ada satu kisah Bapak sekalian, indah sekali nih kisah nih. Masih mau? Keserakahan ini Nabi Isa alaihi salam suatu kali berjalan, tiba-tiba salah seorang al-hawariyun. Hawariyun ini pengikutnya menginginkan kepada Nabi Isa, Tuhan, melo ka macoy, saya mau mengikutimu wahai Nabi Allah. Kata Nabi Isa, baik, ayo kita jalan. Berjalanlah berduaan dengan pengikutnya. Kata Nabi Isa, bawa dulu ini kompe-kompe. Pergilah menjauh. Begitu jauh, kata Nabi Isa, ayo kita istirahat dulu. Ayo buka itu kantong-kantong. Dibukanya kantong plastik itu, ternyata isinya 3 roti. Kata Nabi Isa, ambil 1, saya 1, simpan 1. Setelah itu dimakan. Nabi Isa pergi ke waduk bermaksud untuk minum. Begitu pulang, hilang itu roti Pak, yang satunya. Kata Nabi Isa, niga manri ya roti?
Pengikutnya bilang, saya tidak tahu. Kata Nabi Isa, ayo kita jalan. Begitu berjalan, tiba-tiba ada rusa. Hebatnya Pak ini Nabi Isa. Dipanggil itu rusa, jangan. Dipanggil itu rusa, sini. Seketika itu rusa berada di depannya, ditunjuknya. Rusa tadi itu lembut, menyerahkan dirinya untuk disembelih, dan ketika itu dibakar, dimakan oleh pengikutnya, dimakan Nabi Isa. Lalu ditanya itu pengikutnya, kenyang? Iya, kenyang mak. Siapa yang makan itu tadi roti yang satu? Lagi-lagi dia berkata, saya tidak tahu. Oh, begitu mau menyeberang sungai, kata Nabi Isa, macam mau kau nangai? Kamu bisa berenang? Oh tidak. Ayo pegang tanganku. Dengan izin Allah Pak, Nabi Isa ini berjalan di atas sungai yang dalam. Oh, sementara jalan, Nabi Isa berkata, niga mandre runa roti. Tetapi tidak menjawab, langsung lompat, bukan saya ya Nabi Allah. Begitu sampai di ujung, ayo kita istirahat. Lalu mengambil Nabi Isa gundukan pasir berbentuk bola 3. Setelah itu ditunjuk, Masya Allah, gundukan pasir itu yang modelnya bola seketika itu menjadi emas. Kata Nabi Isa, ambil satu, saya satu, yang satunya ini tawana yang makan roti. Kata Nabi Isa, sebenarnya sebenarnya yang makan roti itu saya. Kalau begitu ambil Tommy 2 mie, ambil mie juga punyaku, berarti 3. Sekarang kita salaman. Pergilah Nabi Isa. Oh, pergi Nabi Isa. Gembiranya ini orang karena 3 emas. Tiba-tiba datang 2 orang perampok. Oh, begitu melihat itu emas, langsung berkata kepada si pemilik emas ini, wah, bagi-bagi anggota, bagi-bagi. Apa yang terjadi Pak? Begitu mengatakan bagi-bagi, kalau kamu tidak mau bagi, saya bunuh. Akhirnya pengikutnya Nabi Isa tadi ini berkata begini, baik, saya akan bagi. Mungkin ada 1 orang pergi makan dulu karena kita lapar. Pergi 1 orang Pak untuk membeli makanan. Begitu mau membeli makanan, dia bilang, wah, lebih baik saya bubuhi racun nanti itu, supaya kalau dimakan 2 orang itu namate nasojo. Begitu niatnya. Tetapi ini 2 orang yang tadi menjaga emas berniat juga, kalau datang nanti itu kan lelah, gampang saya smackdown. Akhirnya membawa makanan 3 bungkus, dibubuhi racun. Begitu sampai Pak, langsung di smackdown, mati, meninggal nih 1. Gembiralah 2 orang ini. Setelah 2 orang ini berkata, milik kita ini emas. Coba Pak, apa yang terjadi? Begitu dia makan, juga keduanya mati, semuanya mati. Itulah kerakusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.